alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo siapa yang memimpin doanya? Ini teman-teman. Gerak pada menit gerak. Kita mata pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Sekarang dikeluarkan dulu bukunya, tulisnya semuanya dikeluarkan dulu. Jadi ini kita belajar apa? Pindah bukan baca wawancara. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu wawancara? Ada yang tahu? Kalau yang tahu boleh angkat tangannya. Udah, kalau belum tahu kita akan pelajari bersama-sama hari ini ya. Itu melakukan wawancara. Nah, sebelum masuk ke pada materi, hari ini Bu Musi akan membacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, setelah kalian menyimak penjelasan guru melalui PowerPoint, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dan juga tujuan wawancara secara lisan dengan benar. Nah, yang kedua, setelah diberikan contoh, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur wawancara secara tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, kalian nanti mampu menyusun minimal 3 pertanyaan terbuka dan 2 pertanyaan tertutup yang relevan dengan topik musisi Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat, melalui kegiatan role-playing ini adalah bermain peran. Kalian nanti mampu mempraktikkan wawancara sederhana dengan sopan, santun, dan bahasa yang lembut sesuai dengan peran yang diberikan. Kalian pernah nggak menonton acara televisi atau YouTube yang menampilkan sebuah wawancara? Nah, kira-kira yang kalian lihat itu tentang apa? Wawancara. Ditanya tentang apa? Terkait apa? Bencana, kecelakaan, kecelakaan dan lain sebagainya ya. Nah, terus di sini kan topik yang akan kita pelajari terkait dengan wawancara itu kan musisi Indonesia. Nah, misalnya kalian itu ketemu dengan musisi Indonesia yang terkenal, apa saja yang ingin kalian tanyakan? Bisa kalian lihat konser, nah terus ketemu musisinya, setelah turun panggung, setelah selesai kalian diberi kesempatan untuk bertemu dengan musisi. Nah, apa yang kalian ingin tanyakan? Terkait apa? Terkait musik. Oke, terus apa lagi? Terkait apa? Hanya musik saja? Ya, nggak apa-apa, lanjut ya. Nah, sekarang tadi ini adalah pengertian dari wawancara. Apa sih? Nah, wawancara itu adalah sebuah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi tertentu. Ya, jadi pewawancara itu yang mencari informasi. Nah, kalau narasumber ini yang memberikan informasi adalah unsur-unsur wawancara. Nah, unsur-unsur wawancara ini terdiri dari 5. Yang pertama ada pewawancara. Wawancara itu karena yang akan mencari sebuah informasi dan terjadinya sebuah wawancara. Berarti adanya pewawancara. Wawancara ini orang yang mengajukan pertanyaan. Dan tadi yang sudah dibahas narasumber tadi orang yang memberikan informasi. Kemudian ada pertanyaan. Jadi kalau kalian mau bertanya itu harus mendapatkan sebuah pertanyaan. Yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu ada topik apa yang akan kalian angkat. Topik ini apa sih? Topik ini adalah sebuah pokok pembahasan utama yang akan kalian jadikan untuk berwawancara dengan narasumber. Terus kalian yang menyusun pertanyaan. Nah, terus yang terakhir atau yang kelima itu ada tempat dan waktu. Jadi tempatnya di mana, waktunya kapan. Nah, waktu dan lokasi pelaksanaan wawancara juga harus jelas. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah melakukan wawancara. Nah, langkah-langkah ini terdiri dari 6 langkah-langkah. Yang pertama, menemukan topik wawancara. Topik wawancara kita hari ini apa? Terkait tentang apa? Betul, musisi Indonesia. Terus yang kedua, menentukan narasumber. Jadi kita harus mencari narasumber yang memberikan informasi kepada wawancara. Terus yang ketiga ada menyusun daftar pertanyaan.
kemudian narasumber sudah dicari, lalu kita menyusun sebuah pertanyaan. Dan yang keempat, yang paling penting ketika kita mau berwawancara, kita harus sopan kepada siapapun kita bertemu, kita harus sopan. Kemudian yang kelima itu adalah mencatat jawaban narasumber. Jadi kalau kalian tanya ke narasumber, kalian harus mencatat jawaban dari narasumber. Terus yang keenam, yang terakhir, kalian menyusun laporan hasil wawancara. Jadi yang keenam ini poin yang terpenting karena dari kalian mencari nanti sudah lengkap. Kemudian kalian menyusun laporan hasil dari wawancara. Kemudian di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan di sini ada pertanyaan terbuka dan juga ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka di sini itu jawabannya bisa panjang, detail atau bervariasi, yang dimana itu berhak untuk disebarluaskan. Jadi Pak Bib itu berhak tahu. Jadi jawabannya sangat jelas, sangat detail. Yang contohnya yang pertama seperti apa alasan Anda untuk memilih menjadi seorang musisi, kemudian bagaimana pengalaman Anda, menurut Anda apa tantangan terberat dalam menekuni suatu bidang musik, terus ada apa harapan Anda terhadap perkembangan musik Indonesia ke depannya, siapa sosok saat ini menginspirasi perjalanan musik Anda. Ya, ini terkait dengan pertanyaan terbuka. Kemudian di sini ada contoh pertanyaan tertutup. Nah, contoh pertanyaan tertutup di sini yaitu jawabannya biasanya singkat, hanya ya dan tidak. Itu hanya narasumber saja yang tahu dan tidak ingin terlalu dijelaskan oleh berbagai seperti itu. Contohnya ya, apakah Anda senang pada aktivitas seni hari ini? Terkadang terkadang yang menjadi posisi itu kan ada yang suka, ada yang tidak. Maka itu jawabannya itu sangat bagus. Terus yang kedua, apakah musik adalah sebuah cita-cita Anda sejak kecil? Terkadang cita-cita di masa kecil tidak sama dengan cita-cita di masa depan. Kemudian yang ketiga, apakah lagu yang dibawakan tadi ciptaan Anda sendiri? Kemudian yang keempat, apakah Anda lebih suka tampil solo daripada berkelompok? Terus yang terakhir, apakah Anda berencana membuat album? Jadi ini sifatnya sifatnya sangat privacy. Boleh dijelaskan atau diberikan ya. Terus yang tidak kalah penting juga etika saat melakukan wawancara. Etika ini sangat penting ketika kita melakukan wawancara. Yang pertama, sapa narasumber dengan sopan. Jadi kalian kalau mau menanyakan orang, misalnya dapat tugas nanti wawancara tentang topik yang diambil apa, terus kalian mau menanyakan narasumber, maka kalian harus sopan. Namanya dengan sopan. Terus yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan jelas. Nah, bahasanya itu harus baik, nggak boleh kata-kata yang berlebihan. Oke. Terus yang ketiga, gunakan dengan sesama. Jadi kalian harus menggunakan dengan sesama. Nah, jangan memotong pembicaraan sebelum orang lain itu berhenti saat berbicara. Ya, jangan suka memotong pembicaraan kalau orang lain belum berhenti berbicara. Terus yang kelima, ucapkan terima kasih untuk jawaban. Apapun yang kalian diberi ataupun kalian atau ini sebelumnya kalian harus mengucapkan terima kasih dan dari wawancara. Nah, terus ada pertanyaan yang sudah disampaikan tadi sudah jelas apa belum? Sudah jelas. Apa mungkin merasa kecapean saat menjelaskan materi? Bisa dipahami semuanya? Oke, kalau bisa dipahami, selanjutnya kalian membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok nanti ada 7 siswa. Ya. Nah, sekarang yang sini, yang sebelah kanan ya, sebelah kanan sini kelompok 1, sebelah kiri kelompok 2. Ya. Hari ini kita akan bermain peran terkait dengan topiknya yaitu musisi Indonesia. Ya. Nah, sekarang kalian diskusi dulu bersama kelompok kalian. Kira-kira siapa yang jadi narasumber, terus yang jadi pewawancara, moderator, dan juga penonton. Ini nanti jangan lupa dipasang ya. Jadi pewawancara, narasumber, moderator, penonton. Ya, dipakai. Ya, semua peran sudah terbagi ya. Dari
Nah, nanti tugasnya LKPD dikerjakan ketika kalian mengamati kelompok lain yang sedang tampil. Ya, misalnya kelompok 1 ini tampil ke depan, bermain peran. Dan kalian kelompok 2 tugasnya itu mengamati teman kalian yang sedang bermain peran, melakukan sebuah wawancara. Begitu juga dengan kelompok 1, ketika kelompok 2 nanti masuk ke depan, maka kalian mengamati. Ya, jangan lupa didiskusikan bersama dengan kelompok kalian. Ketika sudah selesai nanti dikumpulkan. Oke? Sudah siap semuanya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama tentang tokoh-tokoh Indonesia yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Yaitu yang kita akan belajarkan tokoh inspirasi baik Alexander kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Setelah wawancara, menanyakan ke narasumber posisinya.
karena tadi kalian sudah mengamati dan melihat beberapa teman kalian yang maju berperan melakukan sebuah wawancara dan jadi narasumber, jadi wawancara wartawannya, moderator dan juga penonton. Dulu mengucapkan terima kasih dan sekarang kalian kerjakan kembali kerja kalian bersama dengan kelompok kalian apa yang kalian amati dari kelompok yang maju tadi. Ya, ini kan ada petunjuk kerjanya. Nah sekarang dikerjakan bersama kelompok kalian, diskusi dulu. Setelah selesai nanti bisa maju ke depan bersama dengan kelompok kalian menyampaikan sebuah tanggapan kalian kepada kelompok yang maju tadi. Yuk, sekarang diskusikan dulu boleh berkelompok. Kalau sudah, kelompok satu boleh maju. Kelompok satu semua kelompoknya boleh maju menyampaikan pendapat kalian ke kelompok dua terkait tadi bermain peran. Sudah. Jadi masukannya dari kelompok satu ke kelompok dua itu dikatakan sudah baik. Ya, jadi dari kelompok dua tadi masukannya sudah bagus, tapi ada satu yang menjadi PR buat kalian, yaitu suara kalian kurang keras, jadi kurang terdengar di kelompok dua. Seperti itu ya. Ya, mau sama-sama sama kelompok dua atas pendapat yang sudah diberikan. Makasih kelompok dua karena sudah memberikan pendapat kepada kami yang sudah berperan. Oke, sekarang semua. Baik, anak-anakku semuanya, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari hari ini, apa yang telah kita dapatkan hari ini. Ayo, ada apa aja dalam langkah-langkah melakukan wawancara? Apa saja? Dibaca? Ya, menentukan topik wawancara. Topik kita hari ini apa? Musisi Indonesia. Musisinya tadi ada siapa aja? Joy Alexander dan Eko siapa? Eko Supriyanto. Nanti Joy Alexander tadi sebagai seorang musisi dan juga Eko Supriyanto sebagai penari. Ya, seni, ya, di bidang seni. Nah, yang pertama tadi topik, terus yang kedua menentukan narasumbernya yang telah kalian sebutkan tadi. Terus yang ketiga menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan tadi ada berapa? Dua. Apa aja pertanyaan apa? Tertutup dan pertanyaan. Pintar. Terus yang keempat melakukan wawancara harus dengan apa? Ya, dengan sopan. Dan yang kelima mencatat jawaban dari narasumber. Dan yang terakhir ya menyusun laporan hasil dari wawancara. Nah, untuk kegiatan hari ini kalian merasa sulit dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Baik. Kalau gitu sekian dari diskusinya. Apabila ada kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.